ya, maka hoax juga semakin cepat tersebar. Assalamualaikum, halo semuanya. Eh, ada satu pertanyaan, kenapa sih sekarang banyak hoax? Ya, sebenarnya hoax ya atau berita bohong ya, berita palsu itu sudah dari dulu. Dari zaman Rasul sudah ada hoax. Dari zaman para nabi, para rasul, hoax itu sudah ada. Ya, berita bohong ya, yang tujuannya untuk memprovokasi, memobilisasi massa itu banyak. Dari dulu sudah begitu. Dari zaman dulu. Berita bohong itu tersebar. Tapi dulu agak terhambat proses penyebarannya, agak lambat. Ya, tidak semudah zaman sekarang. Kalau zaman dulu paling ya surat menyurat ya, pada zaman zaman klasik, zaman sebelum adanya pos, sebelum adanya telepon, telegram, ya, sebelum adanya surat kabar, semua menggunakan ya metode dari mulut ke mulut, ya, atau paling menggunakan surat menyurat. Itu sangat sangat sulit atau sangat sangat lamban proses penyebaran berita atau informasi. Tapi ketika sudah sampai sekarang ini, di era yang sudah era digital, masyarakatnya sudah bukan lagi masyarakat agraris, bukan lagi masyarakat industri, tapi masyarakat digital, masyarakat yang sangat bergantung pada arus informasi, membutuhkan informasi yang cepat, ya, maka hoax juga semakin cepat tersebar. Ya, kenapa sekarang banyak hoax? Sebetulnya dari dulu sudah ada. Ya, tinggal kewajiban kita dalam menghadapi hoax, ya, kewajiban kita dalam menghadapi setiap informasi. Kita lihat, ya, pertama, apakah informasi itu baik untuk kita? Ya, benar, apakah informasi itu baik untuk kita? Apakah informasi itu benar? Ya, kalau informasi itu ya kemungkinan tidak baik buat kita, tidak membawa manfaat, buat apa? Kalau dia informasi itu tidak benar, ya sudah ditinggal. Ya, apakah kita punya kuasa untuk mengubah sesuatu yang kita dengar atau kita dapatkan? Tidak, belum tentu. Ya, sebaiknya memang kita berada dalam fokus ya yang sudah kita jalankan, ya, bekerja dengan baik. Tidak perlu ya misalnya setiap kali ada berita masuk, ya ada hoax, ya ada video masuk ke messenger kita, ya ada video nih di grup, kemudian kita sebar video itu. Kecuali kalau mungkin video-video nasihat, oke lah, video nasihat ya, yang isinya itu nasihat-nasihat, masukan, ya, saran, atau ya do it yourself, ya, bagaimana cara untuk membuat sesuatu, ya, resep kuliner atau cara memperbaiki gawai atau alat-alat, cara untuk ya misalnya memperbaiki mesin cuci, memperbaiki kendaraan, itu bisa lah disebar. Ya, video-video itu boleh disebar, sebar saja. Atau terkait dengan hal-hal yang sifatnya ya membangun, itu motivasi, ya sebar, nggak apa-apa. Tapi kalau itu berkaitan dengan suatu berita, suatu wacana, opini yang kemudian berkaitan dengan situasi nasional, situasi lokal, daerah, atau situasi global ya, seperti perang Ukraina lawan Rusia saat ini, ya, bagaimana invasi Rusia di Ukraina, bagaimana keadaan di Palestina, keadaan di Afghanistan, jangan disebar. Kecuali Anda memang berada di situ, menjadi bagian dari konflik atau memiliki kepentingan dengan konflik itu. Anda cek, karena memang perintahnya begitu. Perintah tabayun itu ada. Dalam Al-Quran ada. Ya, diperintahkan untuk bertabayun, ya, bukan langsung menjudge, ya, bukan langsung menyebar satu berita, tapi bertabayun dahulu. Ya, banyak yang mencontohkan dan banyak sekali kasus ya yang terjadi karena kita tidak mau tabayun sehingga berakibat fatal, ya, berakibat pada hilangnya nyawa orang lain atau bahkan hilangnya nyawa kita sendiri. Jadi banyak hoax, kenapa ya? Memang sudah dari dulu juga sudah banyak hoax, hanya sekarang lebih cepat penyebarannya. Bagaimana mengatasinya? Yaitu dengan tabayun, dengan mencari tahu, ya, meminta klarifikasi pada pihak yang berwenang. Terima kasih.